Kisah pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuannya itu bernama Bawang Putih. Meskipun parasnya tidak terlalu cantik, Bawang Putih memiliki hati yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang sangat kaya, ayahnya adalah seorang konglomerat. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula dengan ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu yang sabar ya. Tapi, mengapa sangat cepat? Aku sama siapa kalau ibu udah meninggal? Sudah, anakku. Ya sudah, biarlah sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang selalu menjaga. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya yang bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah ibu Bawang Putih. Iya, bentar. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Baju kok repot repot, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Karena Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibunya Bawang Merah. Jika ayah menikah dengan ibu tiri, bagaimana kamu setuju enggak? Aku sudah begitu percaya sama ayah. Lagi pula ibu Bawang Merah juga baik kepadaku. Aku ikuti saja keputusan ayah. Ya, baik. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan harus meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah. Seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah, ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kita bermalas-malasan saja, cepat beres-beres rumah. Baiklah, Bu, akan saya kerjakan. Hei Putih, jangan lupa juga kamu mencuci semua baju-bajuku dan bersihkan barang-barangku hari ini, sudah kamu paham? Ya, baiklah, Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu semenjak sang ayahnya sudah tiada. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kamu tuh setiap hari harus bangun pagi. Jangan lupa buat beres-beres rumah sama menyiapkan makanan. Ingat itu. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena telah menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, baju ibu hanyut ketika tadi dicuci. Apa? Dasar ceroboh. Ibu nggak mau tahu. Kamu harus cari baju itu sampai ketemu. Baik, Bu. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Mau nanya, tadi lihat baju warna merah nggak? Tadi ada di sungai. Waduh, saya tadi tidak melihatnya itu. Ya udah, Pak. Makasih. Iya, bersih kembali. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik ibunya. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juluran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju ibunya di sana. Permisi, Pak. Siapa nak? Mau nanya, tadi lihat baju warna merah jatuh di sini nggak? Oh, baju warna merah ya nak. Coba kamu telusuri sungai ini sampai menemukan buku. Di sana ada seorang nenek. Coba kamu tanyakan sama nenek itu. Baik, Pak. Terima kasih. Hingga akhirnya ia melihat sebuah cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Ya, ada apa? Saya
Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang, hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, Putih, Iya, Nek. karena ini sudah genap 1 minggu, kamu boleh membawa pulang bajumu yang ini. Dan kamu satu lagi boleh memilih antara labu kanan dan kiri. Tidak usah repot-repot, Nek. Tidak apa-apa, karena kamu sudah menemani saya selama 1 minggu ini. Baiklah, Nek. Saya memilih labu yang kecil saja. Oke, baiklah. Ini bajunya. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah merek ibu tirinya. Ibu, ini pun bajunya. Oh iya. Apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa? Ini labu, tadi dibeli sama nenek-nenek yang nemuin baju ibu. Sini kasih aku aja labunya. Jangan, jangan. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar dia bisa mendapatkan hadiah itu. Bawang Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan anak siaran itu. Baiklah, Ibu. Jadi besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Ibu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Ya, ada apa? Nek, apakah nenek melihat bajuku berwarna merah yang mandi di sungai ini? Oh, yang baju merah tadi. Saya akan kembalikan, tapi kamu harus menginap di sini selama 1 minggu. Baiklah, Nek. Saya akan mengikuti saran nenek untuk menginap di rumah ini selama 1 minggu. Baiklah. Selama seminggu, Bawang Merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek memperbolehkan Bawang Merah pulang. Nek, Ya, bukankah seharusnya aku mendapatkan lampu sebagai hadiah karena aku sudah menemani nenek di rumah ini selama 1 minggu? baiklah. Aku akan memberikan kamu. Kamu bisa memilih yang mana. Baiklah. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sekarang kamu pergi ke sungai, cuci baju yang kotor. Baiklah, Bu. Setelah Bawang Putih pergi, mereka pun membelah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Ibu, akhirnya aku mendapatkan labu ini. Oh iya Merah, ayo kita buka. Mari, Ibu. Halo guys, ini kita baru berada di IPS 1. Sajauh ning pangindita satebih leleng kahar heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endah ku asik Di sini ada Linda. tetep matri dina ati matak petak Cici, Cici. tumanina Ini ada nu dijunjung ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan duh urang micin